Bagaimana sebuah program sederhana yang kami beri nama Pro Subuh berhasil mentransformasi kebiasaan pasif siswa menjadi aksi nyata bermasyarakat dan menjadikannya kunci untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan sejati di SMKN 2 Muntai. Mari simak paparan kami. Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat adalah langkah strategis Kemendikbudrismen menuju generasi emas 2045 untuk membentuk karakter tangguh dan berdaya saing. Keberhasilan kebiasaan harian yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat ini sangat bergantung pada kolaborasi berkelanjutan antara orang tua, guru, dan seluruh pihak di sekolah serta masyarakat. Kebiasaan bermasyarakat bertujuan membentuk individu yang terampil berinteraksi dan terlibat aktif dalam kegiatan sosial untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Penerapannya melalui aktivitas sosial dan pembelajaran berbasis proyek bermanfaat untuk menumbuhkan nilai gotong royong serta tanggung jawab lingkungan. Bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara menuntut solusi kolaboratif tidak hanya dari pemerintah, melalui reboisasi, pengelolaan ruang berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Solusi ini dapat diperkuat dengan mendorong para siswa sebagai garda terdepan aksi peduli iklim dan lingkungan, seperti berpartisipasi dalam konservasi lokal, menanam pohon, mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan, dan memimpin gerakan sosial. Tantangan utama dalam praktek transformatif ini adalah bagaimana menumbuhkan kebiasaan bermasyarakat pada siswa terkait isu lingkungan dan bagaimana upaya mendorong siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan lingkungan mereka untuk mengedukasi masyarakat serta memanfaatkan media dalam kampanye positif guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga bumi. Program Sedekah untuk Bumi Hijau atau Pro Subuh adalah praktek transformatif di SMKN 2 Muntai untuk menumbuhkan kebiasaan bermasyarakat siswa melalui aksi peduli lingkungan, yaitu penanaman bibit pohon dan kampanye menjaga bumi tetap hijau. Dengan metode SMART, tujuan kegiatan ini dirumuskan spesifik berupa menanam bibit pohon dan kampanye menghijaukan bumi. Terukur dalam 4 tahap dengan melibatkan 462 siswa baru untuk menanam bibit pohon dan menargetkan 60% membuat poster kampanye. Dapat dicapai melalui koordinasi efektif dan menyediakan narasumber kompeten, relevan dengan program SDGs dan tagline sekolah kreatif, religius, inovatif, berwawasan lingkungan, serta terikat waktu yaitu dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan MPLS pada bulan Juli 2025. Pro Subuh ini dilaksanakan dalam 4 tahap yaitu persiapan, aksi 1, aksi 2, dan pelaporan sebagaimana pada gambar. Persiapan kegiatan ini dimulai dengan koordinasi oleh panitia MPLS melalui kepala sekolah yang bersurat kepada KPH Balangan untuk mengajukan permohonan kerjasama, permintaan narasumber, serta pengadaan bibit pohon untuk ditanam siswa baru. Setelah bibit diambil, panitia MPLS juga bertugas menyiapkan template T1 campaign dengan merumuskan pesan-pesan dan desain kampanye penghijauan bumi. Aksi 1 dimulai dengan sosialisasi program dari kepala sekolah dan tim KPH Balangan yang mempresentasikan pentingnya penanaman bibit pohon untuk masa depan. Insya Allah nanti kita sudah aksi yang lebih nyata nanti yaitu menanam pohon, lebih harap lagi pada mengambil sampah. Bukan berarti mengambil sampah itu ada harap, sudah bagian kehidupan kita sehari-hari. Kalian harus bisa mengamati setiap tahun itu lingkungan kita tuh makin berbaik kan makin kada, ya, seperti itu. Ya, masih. Ya. Alhamdulillah kalau ada galangan. Misalnya informasi dari guru yang kemarin datang ke kami memang meningkat nih. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pemberian tutorial dan template T1 campaign oleh panitia MPLS, serta diakhiri dengan penanaman bibit pohon secara simbolis di lingkungan sekolah oleh perwakilan KPH Balangan, kepala sekolah, guru, dan siswa. SMK, SMK, SMK yang 2 Muntai, KPH Balangan,
Dengan keren-keren lagi. Iyalah, boy. Itu lebih dia. Saya kita ya, Mas. Siramnya mana siramnya? Mana ini tanamnya? Dari bisa lain. Aksi 2 berfokus pada implementasi di tingkat individu dan komunitas, dimulai dengan penanaman bibit pohon di lingkungan rumah siswa yang didokumentasikan. Kemudian siswa memanfaatkan dokumentasi tersebut untuk membuat dan membagikan poster kampanye di Instagram, serta mencetak poster tersebut untuk dipasang di papan pengumuman desa, serta berkoordinasi dengan perangkat desa. Panitia MPLS membuat laporan pelaksanaan program yang merujuk pada kerangka pembelajaran mendalam, di mana prosesnya melibatkan praktek pedagogis berbasis proyek reflektif, pemanfaatan lingkungan pembelajaran yang luas yaitu sekolah, desa, dan digital, adanya kemitraan dengan instansi dan keluarga, serta penggunaan teknologi digital untuk kolaborasi, dokumentasi, dan publikasi. Program ini berhasil menjadikan Pro Subuh sebagai ruang belajar yang bermakna dan berdampak bagi murid dengan mengintegrasikan keempat komponen penting tersebut. Hasil terukur program menunjukkan 100% bibit pohon atau 462 bibit berhasil ditanam, dan 73,37% atau 339 buah poster telah dibuat, dibagikan di Instagram, atau dipajang secara publik. Upaya Pro Subuh berhasil menumbuhkan benih tanggung jawab sosial dan keterampilan bermasyarakat pada siswa, menjadikan mereka agen perubahan lingkungan melalui edukasi dan kampanye. Alhamdulillah, hari ini telah berakhir kegiatan MPLS Ramah tahun 2025 dengan salah satu agenda utamanya adalah penanaman pohon. Dan seluruh murid baru telah menanam pohon di lingkungan rumahnya masing-masing. Semoga aksi kecil ini bisa memberi manfaat bagi bumi yang kita cintai bersama. Menanam pohon untuk masa depan. Bumiku hijau lestari. Pro Subuh ini bukan sekedar program, melainkan janji dari generasi baru. Janji untuk bermasyarakat secara aktif, berjuang demi lingkungan, dan mewujudkan Indonesia yang lebih hijau. Satu pohon pada satu waktu. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2025. GTK hebat, Indonesia kuat.